Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Gustilahi 15/2023/169. Di sini saya akan menjelaskan tugas data frame pandas pemrograman dasar. Jadi pertama-tama kita tuh ini soalnya kita diminta untuk mendownload data dari Open Data Jabar Prof, yaitu berupa dataset jumlah produksi sampah berdasarkan kabupaten kota di Jawa Barat. Berikut file yang di-download yang isinya itu jumlah produksi sampah per tahun dari tiap-tiap kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, dari data ini itu tuh ada nomor 1, yaitu dengan menggunakan pustaka pandas di Python, buatlah sebuah data frame dari data jumlah produksi sampah berdasarkan kabupaten kota di Jawa Barat. Pastikan kolom-kolomnya menyertakan nama kabupaten kota, jumlah produksi sampah, dan tahun pencatatan. Sebelum membuat data frame yang ini, kita tuh karena kan pakai pandas nih, kita coba install terlebih dahulu pandasnya dengan perintah pip install pandas. Di sini saya sudah terinstalasi nih ya pandasnya. Lalu dari sebelum ke mengerjakan nomor 1, kita tuh melakukan pembacaan terlebih dahulu dari file Excel ini ke Python biar bisa dibaca sama data frame sama pandasnya. Dari Excel dikonvert dulu ke data frame sama pandas. Jadi kita import pandas as pd, lalu membuat variabel yaitu df excel, dimana df excel ini merupakan yang isinya itu data frame yang melakukan read excel dari file disk.scheme bla 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 bla, yaitu file ini dengan sheetnya itu sheet data, sheet yang data. Di sini kalau ada yang lain-lain kita ngambilnya yang datanya disesuaikan ngambil data. Jadi di Excel itu data frame hasil dari read Excel file ini, file sampahnya. Kemudian kita perintah di Excel untuk pemanggilan dari data frame Excelnya. Ini hasilnya ada 0 sampai 242, ada 243 rows. Kita coba cek. Ada 243 rows. Gitu. Baru kita bisa mengerjakan soal nomor 1, yaitu mengeluarkan data frame yang isinya itu kabupaten kota, jumlah produksi sampah dalam ton, dan tahun pencatatannya. Nah, pertama-tama kita tuh membuat suatu variabel di mana variabel df, misal variabel df, di mana variabel df ini mengambil data dari data frame df excel yang sebelumnya, yang ini mengambil data dengan rows nama kabupaten, jumlah produksi sampah, dan juga tahunnya saja. Jadi tidak diambil semua seperti kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, tidak diambil. Jadi hanya mengambil nama kabupaten kota, jumlah produksi sampah, dan tahunnya. Lalu si df ini kolomnya itu di rename dengan perintah df sama dengan df.rename kolom sama dengan dictionary baru, yaitu nama kabupaten kota, key nama kabupaten kota diisi dengan value kabupaten kota, jumlah produksi sampah dalam ton, tahun dengan t-nya yang gede. Lalu kita melakukan convert dari data frame df ini dirubah ke csv dengan perintah df.tocsv dengan nama filenya itu soal1.csv dengan indeksnya false. Maksud dari indeks false ini indeksnya itu yang 0, 1, 2, 3, 4 sampai ke 243, 422. Ini kalau indeks false nanti tidak akan di-include. Jadi hanya akan mengimport yang kabupaten, produksi sampah, tahun. Tidak menginclude indeks yang penomoran ini. Lalu kita juga mengconvert dari data frame tadi ke Excel dengan perintah yang mirip, yaitu data frame.toExcel, nama filenya dan indeksnya juga di-false-kan. Berikut hasil filenya. Lalu dibuka. Hasil soal nomor 1. Ini untuk file CSV-nya. Dan ini untuk file Excel. File Excelnya. Itu untuk yang nomor 1.
Untuk yang nomor 2, dari data frame yang telah dibuat, hitunglah total produksi sampah di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat untuk tahun tertentu. Jadi dari data frame tadi, kita diminta untuk menghitung total produksi pada seluruh kabupaten kota di tahun yang kita tentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pertama-tama aku tuh membuat sebuah variabel baru, yaitu tahun tertentu, yang nilainya itu integer yang mengambil dari hasil input dari user inputkan tahun. Nanti akan dikonvert ke integer, masukkan ke variabel tahun tertentu. Ini aku masukin ke error handling while true try except. Jadi hanya akan menerima ketika kita diminta menginputkan integer. Ketika kita menginputkan selain integer selain angka atau huruf, kita menginputkan huruf atau mungkin float, itu akan muncul print input tidak valid. Lalu kita membuat variabel, karena kita kan menjumlahkan total sampah per tahunnya, satu tahunnya itu berapa. Kita membuat variabel kosong, variabel dengan nilai kosong, yaitu total sampah yang nilainya integer kosong. Dengan perulangan for i, rows in data frame iterasi per rows, nanti itu jika row tahun sama dengan tahun tertentu, kita misalkan 2021 deh, tahun tertentunya kita menginputkan 2021, nanti dicek jika tahunnya ini sama dengan tahun 2021, nanti total sampahnya itu yang tadinya 0 akan ditambahkan dengan nilai baris produksi sampah per ton. Jadi dengan for i, rows in data frame rows ini kan akan melakukan perulangan dari paling atas dulu nih, dari yang ini dulu, dari yang atas, dari yang sebelah atas ini 2015. Dicek dulu nih tahunnya 2015, sedangkan kita tahun tertentunya 2021. Oh, tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka total sampahnya tidak akan diinkremen, tidak akan dijumlahkan. Masuk ke iterasi yang kedua, yaitu ke indeks yang kedua, masih 2015, masih sama 2015, masih belum dijumlahkan sampai dengan ke nanti di 2021. Ke sini baru akan dijumlahkan, tadinya 0 akan dijumlahkan dengan 971,59. Masuk ke iterasi yang selanjutnya, ditambahkan lagi sampai ke sini, sampai 60,29, karena di tahunnya itu 2021 itu cuma sampai sini. Kalau misal di bawahnya ini ada tahun 2021 lagi, maka nanti akan dijumlahkan lagi hasilnya. Setelah menjumlahkan ini semua, akan dijumlahkan lagi karena masih ada iterasinya. Nah, data-data tadi tuh kita masukkan ke dalam data frame baru, yaitu data df soal 2, dengan Pandas membuat data frame dari dictionary dengan key tahun, value-nya tahun tertentu yaitu 2021, jadi key-nya tahun, value-nya 2021, dengan jumlah sampah, value-nya total sampah, hasil dari iterasinya, hasil dari increment-nya. Kemudian kita rubah sama seperti sebelumnya, df soal 2 itu dirubah ke file CSV sama Excel. Kemudian kita lakukan printing untuk pembuktian bahwa df soal melakukan printing hasil dari perhitungan total sampahnya, yaitu tahun 2021 ada sebanyak ini sampah. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu menjumlahkan data per tahun. Pertama-tama kita tuh membuat sebuah dictionary kosong dengan nama jumlah data per tahun. Kemudian dengan iterasi rows lagi, for i row in data frame rows tahun produksi, kita membuat variabel tahun produksi, yaitu row dari tahunnya. Jadi di iterasi pertama tahunnya itu tahun produksinya itu 2015. Kemudian dicek nih, ada kondisi if jika tahun produksi atau 2015 tidak dalam jumlah data per tahun, maka jumlah data per tahun produksi sama dengan 0. Nah, karena jumlah data per tahun itu dictionary kosong, nanti dictionary kosong ini kita cek nih, apakah 2015 ada di dalam dictionary ini enggak. Oh, enggak ada. Karena enggak ada, kita membuat key baru dari jumlah data per tahun itu, key baru dengan key baru 2015 dengan value-nya itu 0. Dari tadinya
dictionary kosong, kita membuat key baru yaitu 2015 dengan value kosong. Lanjut ke selanjutnya yaitu si key itu 2015 tadi diinkremen sebanyak 1. Jadi nanti 2015 0. Sintaks selanjutnya 2015 1 itu. Kemudian ke iterasi yang selanjutnya masih 2015. Nah, dicek lagi dong jika tahun produksi tidak dalam jumlah data per tahun. Nah, karena tadi di iterasi sebelumnya udah ditambahkan 2015 udah di dalam, jadi di jumlah data per tahun tuh udah ada nih 2015, maka tidak akan merubah lagi key 2015 menjadi 0, melainkan akan menambahkan increment 1. Jadi tadinya 1 jadi 2, begitu terus sampai semua tahun udah ada di dalam dictionary. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu data frame soal 3 yang isinya pandas pembuatan data frame dari dictionary, yaitu dictionary yang digunakan adalah jumlah data praktikum. Nah, maksud dari orient index ini tuh maksudnya jadi dari data dictionary tadi tuh si key-nya itu akan memanjang ke bawah. Jika kalau tadi seperti ini kan ini juga dictionary nih, si key tahun dan jumlah sampahnya itu memanjang ke pinggir, tahun jumlah sampah. Jadi kalau dengan orient index itu indeksnya key-nya itu akan memanjang ke bawah, itu 2015, 16, 17, 18 dengan kolom selanjutnya yaitu jumlah data. Nanti hasilnya seperti ini. Jumlah data 2017, 17, 17, 17, 27, 27, 2016, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 23. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu jumlahkan data per kota jumlah data per kota atau kabupaten per tahun. Sama hampir mirip dengan soal yang ini, soal nomor 3. Kita tuh pertama-tama membuat dictionary yaitu jumlah data per tahun kabupaten kota, dictionary kosong. Nanti dicek nih kita dengan perulangan adan dulu. Ya baik, saya lanjut. Jadi kita tuh pertama-tama membuat dictionary baru sama seperti sebelumnya, dictionary kosong yaitu dictionary jumlah data per tahun kabupaten kota. Kemudian dengan perulangan for iteros in data frame atau DF iteros, kita tuh bikin variabel baru kabupaten kota, ngambil raw kabupaten kota, dan tahun ngambil raw kabupaten tahun. Jadi di iterasi yang pertama, di perulangan yang pertama, nilai dari kabupaten kota yaitu Kabupaten Bogor, dan tahunnya itu 2015. Nah, nanti dicek nih apakah di jumlah data di dictionary jumlah data per tahun kabupaten kota ini terdapat tuple kabupaten kota tahun. Jadi apakah terdapat tuple Kabupaten Bogor 2015? Kalau nggak ada, nanti ditambahkan sebuah key baru yang berupa tuple kabupaten kota per tahun dengan value 0. Selanjutnya dengan logika yang sama seperti sebelumnya, nanti si key kabupaten kota tahun tersebut itu diinkremen sebanyak 1. Ke iterasi yang selanjutnya yaitu Kabupaten Sukabumi di 2015 diinkremen lagi 1 sampai dengan semuanya masuk ke dictionary jumlah data per tahun kabupaten kota. Kemudian dari data frame dari dictionary tersebut kita tuh membuat variabel baru df soal 4 yaitu yang memuat converter dari dictionary dengan pandas dirubah dengan pandas menjadi data frame. Jadi dictionary jumlah data per tahun dirubah ke data frame dengan key-nya itu ada di pinggir dengan perintah orient index, dan kolom selanjutnya terdapat kolom jumlah data sama seperti yang sebelumnya kayak ini. Kemudian kita dengan perintah yang sama seperti sebelumnya kita tuh membuat dari df soal 4 itu di-convert ke file CSV dan juga ke file Excel. Nah, untuk selanjutnya ketentuannya itu gunakan iterals untuk setiap soal kecuali nomor 1. Kita sudah menggunakan semua iterals, ini nomor 4, nomor 3, nomor 2. Ini nomor 1 tidak pakai iterals. Kemudian buatkan video penjelasan.
masukkan ke readme. Nanti readme nya saya belum masukkan. Upload semua hasil pengerjaan ke GitHub. Di GitHub kita udah coba lihat lognya, kita udah mengupload tugas data frame soal 4, soal 3, soal 2, soal 1. Tugas data frame kita dimasukkan ke dalam file yang sama dengan tugas git. Jadi terdapat di sini tugas data frame, di branch master tugas data frame terdapat ada beberapa file, yaitu ini file aslinya, tugas data frame code-nya, ini hasil CSV dan Excel-nya. Ya mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.